Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Mirza. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 bertugas di SMA Negeri 6 Lubuk Semawe. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Filia Rostiana. Beliau adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 6 Lubuk Semawe. Assalamualaikum Ibu Filia. Waalaikumsalam Pak Faisal Mirza. Apa kabar Ibu Filia? Alhamdulillah Pak Faisal Mirza sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ya. Oke Bu, hari ini Bu saya minta izin waktu Ibu sejenak. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya mengamati Ibu Filia melakukan proses jalannya kegiatan pembelajaran di kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi di kelas. Jadi adapun tujuan kita melakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nantinya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu pada murid-murid kita di kelas. Nah, ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait persiapan Ibu nantinya di saat mengajar di kelas. Ini Bu, yang pertama, kira-kira apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam kelas nantinya? Oke, terima kasih Pak Faisal Mirza. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini ada 3, yaitu yang pertama, melalui review literatur dan penyajian gambar oleh guru, siswa dapat menjelaskan pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Antara lain, merkantilisme, ada Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, dan revolusi industri dengan cermat dan teliti. Nah, kemudian yang kedua, melalui partisipasi langsung dalam kelompok diskusi siswa dapat mengumpulkan dan mengklasifikasi data dari berbagai sumber serta membuat analisis terkait pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa, antara lain merkantilisme, Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja maksudnya, kemudian revolusi industri dengan penuh tanggung jawab. Dan yang tujuan terakhir, melalui diskusi analitis dan presentasi, siswa dapat menyajikan hasil analisis mengenai pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa tersebut. Jadi di sini yang saya simak tadi berarti semuanya ada 6 tujuan Bu ya? Iya. Yang terakhir 3 tujuan Pak. 3 tujuan Bu 3 ya? tujuan. Berarti yang terakhir adalah sebagai bentuk tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran itu ya? Iya. Dijelaskan. Berarti bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Gitu. Oke, baik. Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Di area pengetahuan saya akan memberikan RKPD itu yang berisi latihan-latihan di dalamnya. Kemudian di area keterampilan di sini saya akan mengarahkan siswa itu untuk kegiatan diskusi dan presentasi. Jadi di sini ada 2 area Bu ya? Iya. Berarti ada 2 area yang ingin dicapai. Yang pertama berarti area pengembangan ya, area pengembangan pengetahuan tadi Bu ya? Iya. Yang ingin dilakukan yaitu di mana Ibu akan memberikan LKPD kepada siswa berupa latihan-latihan. Iya. Kemudian area keterampilan. Iya. Ya, area pengembangan keterampilan, yaitu di sini ada yang kegiatan diskusi tadi, presentasi gitu Bu ya. Iya. Dan lain-lain gitu. Nah, saya juga ingin mendengar dari Ibu apa rencana pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas. Mungkin bisa kita lihat dari bentuk strategi pembelajaran, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang ingin Ibu terapkan gitu. Baik, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan gaya belajar murid, yang diintegrasikan dengan PSE atau yang sering disebut dengan pendidikan sosial emosional. Nah,
Model pembelajaran yang akan saya terapkan untuk materi ini adalah yaitu model discovery learning dengan metodenya yaitu dengan diskusi, ada tanya jawab dan juga presentasi. Iya. Jadi strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan SEL ya, Social Emotional Learning gitu ya, atau PSI yang sering kita kenal sekarang. Ya. Kemudian model-modelnya dari sini Ibu ada discovery learning tadi Ibu sebutkan, kemudian ada metode pembelajaran melalui tanya jawab gitu ya. Kemudian ada diskusi dan seterusnya, presentasi gitu ya. Luar biasa Ibu, mungkin persiapan Ibu ini sudah sangat bagus sekali dan sangat matang sekali. Nah, berikutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Mungkin ada beberapa media yang bisa Ibu gunakan, bisa Ibu ceritakan di sini. Iya. Media pembelajaran yang saya gunakan nanti itu biasa kita menggunakan laptop, ada Infocus, kemudian ada speaker juga nanti biar lebih semangat mereka belajar Pak, ada suaranya kan, kemudian ada menggunakan aplikasi Canva juga nanti Pak, kemudian ada gambar-gambar, kemudian ada video juga. Iya. Berarti di sini media pembelajaran yang Ibu gunakan adalah ada laptop mungkin sebagai media utama, ada slide sebagai untuk membuka gambar dan lain-lain, kemudian ada video ya. Ini saya rasa sudah sesuai dengan metode berdiferensiasi ya, model pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan Ibu juga memvariasikan kegiatan proyek siswa dengan aplikasi Canva barangkali Bu ya. Bagus sekali Bu. Jadi di sini siswa secara otomatis mereka bisa langsung menguasai Canva melalui aplikasi ini ya. Bisa belajar lah menguasai Canva. Baik Bu, kapan kira-kira Ibu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Maksud saya pada hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa akan Ibu terapkan? Saya rencananya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2024 di kelas 25 itu pada jam 3.4. Ya. Jadi insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu ya, Rabu besok mungkin Bu ya. Mungkin pada jam 3.4 Bu ya. 3.4 berarti ya jam kedua Bu ya. Yang kedua. Dan dilaksanakan di kelas 25. Nah, pada waktu tersebut saya mungkin akan masuk ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya juga akan melihat nanti dan mencatat beberapa poin yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir nanti Bu, yaitu pasca observasi. Mungkin nanti akan dihadirkan oleh pengajar praktik gitu Bu, dari CPP saya gitu Bu ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin kira-kira apa dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan persiapan hari ini gitu? Perasaan saya awalnya mungkin saya merasa sedikit gugup Pak, tapi dengan percakapan ini lama-kelamaan ternyata lebih santai saya rasakan Pak, dan kemudian banyak hal juga yang saya dapatkan dari percakapan ini, yaitu bagaimana saya mendapatkan media pembelajaran Pak, hasilnya mungkin gambarannya. Jadi saya ada penambahan media pembelajaran, bagaimana media tersebut itu dapat mencapai tujuan pembelajaran dan berpihak pada murid. Artinya dengan adanya persiapan pra seperti ini, Ibu akan lebih siap dalam mempersiapkan media dan model-model pembelajaran nantinya di dalam kelas. Gitu. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik Bu. Itu harapan kita tentunya dan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan nanti, serta materi yang Ibu berikan kepada siswa nantinya. Baik Bu, mungkin saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan untuk saya dalam melakukan pra-observasi
sebagai persiapan kita dalam melakukan observasi nantinya, Bu, ya. Nah, demikian percakapan kami hari ini terkait dengan pra observasi, dan sampai jumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, seperti biasa untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Membagi kelompok, ya, membagi 3 kelompok gaya belajar, dan kalian sudah ada kelompoknya, sudah terbagi. Dan sebelum kita mulai diskusi serta presentasi, Ibu ingin bertanya dulu mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Karena di sini pembelajaran kan ada 2 model, ya, di mana pembelajaran sejarah itu ada sejarah Indonesia dan sejarah tingkat lanjut. Nah, hari ini akan kita pelajari sejarah tingkat lanjut. Nah, di sejarah tingkat lanjut ini Ibu akan mengulang sedikit yang punya kemarin supaya kalian ingat untuk apa seksinya. Pembelajaran kemarin adalah tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi, siapa duluan masuk agama Hindu atau agama Buddha itu? Hindu. Nah, kemudian baru masuk agama Buddha. Agama Buddha ini adalah perpecahan dari agama Hindu. Nah, di sini kita akan pelajari untuk hari ini dalam pertemuan atau disebut dengan abad ke-8. Itu sama, ya. Nah, jadi kalau yang tadi agama Hindu kemudian terpecah menjadi agama Buddha, dan ini juga akan ada hal seperti itu, tetapi di agama Kristen. Jadi perpecahan dari agama Kristen Katolik ke ya. Nah, peristiwa ini berlangsung pada masa abad pertengahan ini, dan akan kita pelajari sebentar lagi. Ya, baik, kita mulai. Abad pertengahan di sini ada 5 sub pokok yang akan kita pelajari, yaitu masa Renaissance, ada merkantilisme, ada reformasi gereja, ada Aufklärung, dan revolusi industri. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi memang wajib setiap memulai pembelajaran, ya, agar kalian tahu berarti hari ini apa yang harus kita capai. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah melalui partisipasi langsung dalam kelompok diskusi siswa dapat mengumpulkan dan mengklasifikasi data dari berbagai sumber serta membuat analisis terkait pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa
jangan bingung Bu, bukan abad pertengahan Bu. Abad ke-8 Bu, abad ke-8. Abad pertengahan. Ya. Oke. Kenapa disebut dengan abad ke-8 atau pertengahan? Nah, ini dia. Kenapa istilah ini muncul? Karena pada masa itu di Eropa ini nyaris tidak mengalami perkembangan sedikit pun, ya, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi maupun iptek. Jadi mereka istilahnya tidak bisa walaupun mungkin ada tokoh-tokoh yang punya pemikiran-pemikiran atau inovasi baru, itu terhambat pada masa ini. Nah, kemudian kenapa? Yang kedua, karena didominasi oleh gereja, yaitu menempatkan kaum klerus baik pastor, uskup dan paus memiliki peran sentral di dalam masyarakat. Jadi gereja itu memiliki kepentingan yang luar biasa dan mempunyai kekuasaan tertinggi pada masa itu. Jadi kalau apapun itu harus ada izin gereja. Kalau gereja tidak mengizinkan, tidak bisa terjadi hal tersebut. Misalnya ada inovasi yang akan dibuat oleh para tokoh, tidak bisa. Sastrawan ingin mengembangkan karyanya, tidak bisa. Ya, dalam bidang kebudayaan. Kemudian ada bidang ekonomi, ada inovasi baru, ada perkembangan dalam bidang ekonomi, tidak bisa kalau tidak diizinkan. Kemudian begitu juga iptek, sama. Kita lanjut. Intinya abad pertengahan ini didoktrin oleh gereja. Nah, kemudian secara umum diyakini bahwa abad ke-8 ini berlangsung selama 1000 tahun. Ya, tapi dari situ ada perkembangannya, nah. Ya, ada perkembangannya. Nanti dimulai dari Renaissance. Di situ sudah masuk abad pertengahan. Ya, jadi dimulai dari Renaissance, kemudian nanti baru merkantilisme, ya kan, Aufklärung, kemudian maju lagi ke mana lagi nak? Reformasi gereja. Ada lagi, terakhir adalah revolusi industri. Itu masih masuk abad pertengahan Bu? Masih. Jadi akan ada hasil-hasilnya. Ya. Oke. Hasil apa? Akan kita lihat di sini. Nah, ini dia. Pada saat munculnya, ya, pada masa sudah memulai masa Renaissance. Apa itu pengertian Renaissance? Mungkin kan sudah pernah membaca atau melihat. Ayo. Apa itu Renaissance? Siapa yang masih ingat? Itu paling sering disebutkan apa? Siapa? Coba tunjuk tangan. Apa itu nak Renaissance? Yang besar suaranya? Iya, kelahiran kembali. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit Renaissance itu kan kelahiran kembali atau kelahiran bayi? Atau kelahiran apa gitu? Reva? Kelahiran seperti apa? Kira-kira? Oke, kalau enggak ada temannya mungkin? Oke, silakan. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Ya. Renaissance berasal bahasa Latin renaitri yang terdiri dari dua kata, yakni berarti kembali dan naitri berarti lahir dengan buku. Oke, berarti perubahan besar. Ada tambahan? Reva? Gak ada, udah tepat ya. Jadi sudah tepat. Pada abad pertengahan itu sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit seperti Ibu jelaskan tadi. Itu dimulai
Tidak ada, sudah jelas? Sudah jelas ya? Nah, baik, berarti ini kan kelompok sudah terbentuk. Kelompok yang sudah kita bagi, di mana pada awalnya sudah ada asesmen diagnostik, ya. Pada awal kita masuk ajaran baru kemarin, di sini sudah terbentuk ada kelompok visual. Mana kelompok visual? Silakan tunjuk tangan. Iya, kelompok auditori. Oke, yang terakhir kelompok kinestetik. Silakan duduk nak di sini tempatnya, jangan di belakang semuanya. Iya, duduk yang rapi ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita bersenang-senang dulu ya. Kita akan mengadakan sedikit. Silakan kalian berdiri berhadapan dengan temannya. Silakan berdiri berhadapan dengan temannya. Jadi SPT
kita akan melihat penampilan dari kelompok visual. Oke. Silakan perwakilannya maju ke depan. Satu orang yang mau maju nih, dua ya? Oke. Oke, silakan nak, biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok visual ini mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Bukti Manzatio. Baik, di sini saya akan membahas tentang reformasi gereja. Latar belakang, gereja merupakan bangunan ibadat untuk Kristen yang mewadahi kegiatan spiritual bagi jamaahnya. Berbagai desain gereja telah tercipta sejak berabad-abad silam dan beberapa di antaranya sekarang sudah menjadi aset sejarah seiring berkembang agama Kristen. Bentuk dari bangunan gereja semakin menjadi kreatif. Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap gratis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya perjualan pengampunan dosa disebut surat Aflan. Baik, di sini ada menampilkan gambar yang mana di gambar ini menjelaskan tentang reformasi Protestan atau reformasi gereja, juga disebut reformasi Eropa. Adalah sebuah gerakan besar dalam kekristenan Barat di Eropa pada abad ke-16 yang menimbulkan tentang agama dan politik terhadap gereja Katolik Roma dan khususnya terhadap otoritas kepausan yang timbul dari apa yang dianggap sebagai kesalahan, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian dalam gereja Katolik. Nah, ada pula tentang Paus sebagai pemimpin keagamaan dan politik sekaligus. Tugas Paus sangat luas. Ini beberapa tugasnya. 1. Memimpin dan mengatur gereja. Gereja Katolik memiliki 6 hierarki kepemimpinan, mulai dari Paus, Kardinal, Uskup Agung, Uskup Romo atau Pastor, dan Diakon. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Dengan bantuan staf dan kantor gerejanya, ia membuat kebijakan dan keputusan pastoral, termasuk mengangkat uskup sebagai mengatur praktik liturgi. Nah, ada pula ciri-cirinya. Nah, ada pula ciri-ciri reformasi gereja. Di antaranya, reformasi gereja merupakan gerakan yang berupaya untuk memperbaiki dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. 2. Reformasi gereja berdampak runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. 3. Reformasi berdampak terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa bagian. Kesimpulannya di sini, reformasi gereja di Eropa memberikan dampak sebagai berikut. Terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada awal abad ke-16 Masehi, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok visual sudah
dinamakan sekarang desain proses karena banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam aturan-aturan aktualis oktober tersebut. Jadi tadi ada salah satunya disebutkan dijualnya surat pengampunan dosa dan banyak yang lain. Ya, oke baik. Sudah, terima kasih untuk kelompok visual sudah bagus sekali. Kita masuk ke kelompok apa ini sekarang? Auditori ya? Auditori boleh? Iya, silakan maju auditori. Iya. Siapa perwakilannya? Mau maju sendiri atau berdua? Ya. Ini PDF ya. Bentar ya. Kanan lagi, kanan lagi. Bisa. Lagi. Baik, ini dia. Boleh perkenalan dulu. Sampai dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan studi teknologi yang dilakukan oleh Musfiati. Kepada Musfiati saya persilakan. Ya. Bentar ya. Sabar. Sabar ya. Kelompok yang lain. Oke, silakan mulai. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Terlebih dahulu saya akan membahas latar belakang merkantilisme. Merkantilisme lahir di Inggris dan Prancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditanda oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual serta penghargaan atas disiplin intelektual. Para pedagang yang terlibat dalam perdagangan internasional itu terlibat persaingan yang sengit dan tak jarang berujung konflik. Dalam perkembangannya, kebijakan merkantilisme ikut melatar belakangi lahirnya revolusi industri di Inggris sekitar tahun 1750. Adapun materi yang terdapat di dalam merkantilisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Adapun tujuannya mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Dalam bidang ekonomi, Renaissance membawa perubahan besar. Salah satunya adalah kemunculan banyak pedagang dan kaum kaya baru. Contohnya dalam bentuk pinjaman uang untuk mendapatkan bunga. Adapun materi selanjutnya, kemajuan perdagangan berimbas pada kemajuan perekonomian negara karena meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak. Negara yang maju pada gilirannya mampu memberi jaminan perlindungan kepada para pedagang dalam perdagangan lintas negara dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola perdagangan internasional serta melibat gandakan keuntungan tiap-tiap negara menginstruksikan pembentukan serikat dagang seperti Inggris dalam bentuk EIJ dan Belanda dalam bentuk VOC. Adapun kesimpulan dari merkantilisme dapat disimpulkan bahwa gagasan inti merkantilisme dalam mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor serta ukuran kemampuan negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Terima kasih. Sudah tepuk tangan semua, Mak. Jadi merkantilisme ini adalah kita lihat kemajuan di bidang ekonomi. Di sini sudah sudah mengenal
VOC, yaitu VOC yang sudah kita pelajari di sejarah Indonesia. Ini adalah fungsi dagang Belanda dan sudah diterapkan juga di Indonesia. Ya, baik. Satu lagi ya, kelompok kinestetik ya. Kinestetik akan maju. Ini dia. Siapa perwakilannya? Oke. Puji pada Allah, salawat pada Rasulullah. Yang terhormat Ibu Filia selaku guru kita dan teman-teman sekalian. Abdul Ghani SD pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadafi dan rekan saya yang bernama Muhammad Taifan. Kemudian tujuan kami di sini ingin mempresentasikan materi yang telah kami rangkum, yaitu apa itu dalam pertengahan, yang akan dirangkum oleh teman saya. Kepada Muhammad Taifan saya persilakan. Baik, terima kasih pada rekan saya yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi untuk yang pertama, pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa yang dimaksud dengan zaman pertengahan atau abad pertengahan. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan abad pertengahan. Abad pertengahan ini mengacu pada berkuasanya gereja secara politik dan keagamaan di Eropa sejak pemangkotaan Karel Agung sebagai kaisar oleh Paus Leo III pada 800 Masehi sampai dimulainya era Renaissance pada 1500 Masehi atau di abad ke-16. Sebagian menganggap abad pertengahan dimulai ketika jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi di tangan kaum barbar Odoaker hingga dimulainya masa Renaissance pada 1500-an Masehi. Baik, untuk yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu apa agenda kita pada hari ini, yaitu agenda kami pada hari ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan abad pencerahan atau Augsburg, dan yang kedua masa Renaissance, yang ketiga merkantilisme, dan yang keempat gerakan reformasi gereja, dan untuk yang terakhir yaitu revolusi industri. Nah, untuk yang pertama ada yang namanya abad pencerahan atau yang biasa dikenal dengan Augsburg. Abad pencerahan atau zaman pencerahan atau masa pencerahan, bahasa Inggrisnya Age of Enlightenment, bahasa Jerman Aufklärung, adalah gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi Eropa pada abad ke-17 dan 18. Abad pencerahan ditandai dengan kemunculan serangkaian gagasan yang berfokus pada nilai kebahagiaan manusia, pencarian pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran akal dan observasi, dengan panca indera dan cita-cita ideal seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, pemerintahan konstitusional, dan pemisahan gereja dengan negara. Untuk yang kedua di sini ada namanya masa Renaissance, atau yang biasa dikenal dengan abad pembaharuan. Abad pembaharuan atau Renaissance adalah periodisasi dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance bermula setelah krisis abad pertengahan akhir yang menyebabkan perubahan sosial secara masif. Menurut para pendukung abad pembaharuan panjang, abad pembaharuan adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17 Masehi. Pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, yang berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau, tetapi banyak sejarawan saat ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Untuk yang keempat ada yang namanya merkantilisme, yaitu praktik dan paham teori ekonomi yang dominan di Eropa abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya.
Paham ini tidak terpisahkan dari politik ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melakukan ekspansi kolonial. Ini yang keempat, ada yang namanya gerakan reformasi gereja. Reformasi Protestan atau reformasi gereja juga disebut reformasi Eropa, adalah sebuah gerakan besar dalam agama kekristenan barat di Eropa pada abad ke-16 yang menimbulkan tekanan agama dan politik terhadap gereja Katolik Roma, dan khususnya terhadap otoritas kepausan yang timbul dari apa yang dianggap sebagai kesalahan, penyalahgunaan, dan ketidaksesuaian dalam gereja Katolik. Reformasi adalah awal dari Protestanisme dan perpecahan gereja barat menjadi Protestan dan gereja Katolik Roma. Reformasi juga dianggap sebagai salah satu peristiwa yang menandai akhir dari abad pertengahan dan permulaan dari periode modern awal di Eropa. Gerakan ini umumnya dianggap telah dimulai dengan publikasi 95 tesis oleh Luther pada 1517 dan berlangsung sampai berakhirnya perang 30 tahun melalui perdamaian Westphalen pada 1648. Dan untuk yang terakhir di sini ada yang namanya revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri pada masa ini dikenal dengan revolusi industri 1.0. Untuk masa sekarang, revolusi industri sudah masuk dalam 4.0 atau yang biasa kita kenal dengan istilah yang menuju pada tahap evolusi industri yang ditandai oleh adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan seperti AI, konektivitas, dan integrasi sistem dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan manusia. Jadi, untuk revolusi industri ini cukup banyak perkembangannya untuk zaman modern. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya serahkan kembali kepada moderator. Telah selesai rangkuman dari kelompok kinestetik, yaitu yang diwakilkan yang kedua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada presentasi kami kali ini. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain. Kita adalah perubahan yang kita cari. Kami perwakilan dari kelompok kinestetik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas sekali. Jadi kelompok kinestetik ini adalah rangkuman dari seluruh materi, ya, rangkuman dari seluruh materi, di mana di akhir dari awal abad pertengahan dibuat ada apa yang di awalnya, nak? Lalu ada Renaissance, kemudian ada Merkantilisme, ada reformasi gereja, dan terakhir ada
kita lebih mengenal pada abad pertengahan dan kita akan tahu apa-apa dampak pada abad pertengahan yang terjadi pada hari ini. Oke, tepuk tangan. Nah, oke. Ada lagi yang lain mungkin lebih menguatkan apa yang kalian terima hari ini? Bagaimana? Ada? Mustiati. Tepuk tangan Mustiati. Ada lagi? Dengan kita sendiri mendapatkan manfaat yang sangat luas karena dengan kita menambah pengetahuan tentang masa peradaban, kita akan mengetahui masa kedepannya yang mesti karena dulu tidak ada teknologi, sekarang tidak semakin maju karena dengan begitu kita dapat menerima ilmu pengetahuan yang luas. Ya. Tepuk tangan ya. Wakili semuanya bahwa yang kita rasakan dampaknya itu adalah tentang kehidupan sekarang. Oke, terima kasih sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, terima kasih sudah memberikan kesimpulan pada Arif dan siapa Mustiati ya. Jadi itu sudah terwakili semuanya. Jadi jangan lupa itu ada tugas yang harus kalian selesaikan di rumah, yaitu pada halaman, tolong dicatat ya. Itu pada halaman 123. Ya, nah itu ada tugas untuk kalian buat di rumah. Itu adalah terkait juga dengan materi hari ini, ya. Kemudian untuk yang tadi, slide-slide yang tadi itu segera dikumpulkan untuk laporannya, ya. Kalian juga harus melampirkan foto-foto kalian, dokumentasi juga lengkap. Terus tunggu sampai nanti sore jam 15 tepat, oke? Nah, itu sudah dikumpulkan. Kemudian PR juga sudah ada. Kemudian untuk materi ke depannya kita akan melanjutkan materi tentang demokrasi di Indonesia. Oke, boleh kalian baca-baca nanti di rumah supaya lebih mudah kita pelajari. Jadi sudah nyambung. Oke ya? Baik, selesai hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah sudah selesai. Baik, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan musik ini dulu. Kalian coba pejamkan mata. Oke, pejamkan mata. Resapi, ya. Dengarkan ada suara
wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kegiatan pasca observasi. Pada hari ini telah hadir Bapak Adi Saputra selaku pengajar praktik saya. Selamat datang Bapak Adi. Dan telah hadir juga bersama saya Ibu Filia Rosdiana selaku guru sejarah. Terima kasih kepada Ibu Filia yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Pak Adi, tujuan kita lakukan pasca observasi hari ini supaya kita bisa mengetahui sejauh mana dan bagaimana area pengembangan yang telah dilakukan oleh Ibu Filia selaku guru sejarah di dalam proses belajar mengajar. Ini Bu Filia, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Filia terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Baik Bu Filia, sebelumnya saya menanyakan kabar Ibu Filia terlebih dahulu. Ibu Filia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi masih semangat ya. Baik Bu Filia, setelah kita melakukan observasi kemarin di dalam kelas dan saya lihat Ibu melakukan pembelajaran proses belajar mengajar secara tatap muka dengan siswa sangat baik dan sangat bagus, dan Ibu menggunakan media dengan lengkap ya, mulai dari Infokus, kemudian Ibu juga menggunakan media belajar lainnya sebagai alat dukung dalam pembelajaran mata pelajaran ini, yaitu mata pelajaran sejarah ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu Filia terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu kita di kelas kemarin? Perasaan saya pada saat di awalnya itu sedikit merasa duka, sama halnya juga seperti siswa di dalam kelas, karena wajar saja di dalam kelas itu kan bukan hanya saya, tapi ada guru lain yang masuk ke dalam kelas sehingga membuat mereka itu terlihat seperti kaku. Namun sebelumnya memang saya sudah mengingatkan bahwa nantinya akan ada kegiatan observasi di kelas pada saat jalannya pembelajaran, dan anak-anak sudah saya intinya sudah saya wanti-wanti seperti itu Pak, bahwa ini sama halnya seperti pembelajaran seperti biasa. Namun seiring berjalannya waktu, jelas tadi terlihat Pak pada saat observasi kemarin, mereka lama-lamaan sudah seperti biasa Pak, sudah merasa enjoy, dan alhamdulillah pembelajaran lancar. Berarti ya mungkin pertama perasaan Ibu bisa menikmati Iya. dengan senang, kemudian anak-anak bisa lama-kelamaan bisa menikmati juga Iya. proses pembelajarannya walaupun ada hadir tiga lah Iya. dalam kelas. Pada awalnya, Iya, ya. iya. Baik Bu, kemudian bisa Bu Filia ceritakan kembali sedikit tentang area pengembangan apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ataupun tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik Pak, jadi ada dua area pengembangan yang saya laksanakan pada saat pembelajaran. Itu yang pertama area pengembangan pengetahuan. Iya. Nah, di situ saya membuat satu LKPD di mana berisi tentang terkait tentang pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya bisa membuat siswa itu mampu menganalisis. Nah, kemudian di area keterampilan saya menugaskan mereka untuk membuat satu rangkuman. Nah, bentuk rangkuman tersebut itu sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti contohnya boleh membuat konsep atau berupa poster atau berupa tulisan, artikel, video, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah yang atau tahapan yang saya lakukan itu harus sesuai dengan modul yang saya buat. Modul ajar itu dimulai dari pembukaan, ada
absensi, kemudian ada absensi, kemudian ada kegiatan intinya Pak, di situ sudah terdapat PSE gitu. Nah, dan di akhir pembelajaran di situ ada kesimpulan dari mereka, kemudian ada penugasan juga untuk mengingatkan kembali atau tes dari mereka bahwa bagaimana apakah mereka sudah memahami pembelajaran atau refleksi seperti itu. Baik Bu Filia, berarti area pengembangan tadi ada dua yang saya simak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dan pengetahuan dan keterampilan ini saya rasa sudah membuat pikiran yang sangat matang. Sebenarnya sangat bagus ya. Pengetahuan adalah adanya pengembangan individu dan keterampilan baik yang didapatkan oleh siswa sangat bagus. Kemudian tentu Bu, dalam hal ini ada kendala-kendala yang Ibu hadapi gitu ya. Kira-kira kendala apa saja yang Ibu temukan di dalam proses pembelajaran? Baik, kendala sudah pasti ada Pak. Jadi di situ kan saya di dalam pembelajaran itu saya sudah membagi 3 gaya belajar. Yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang pertama itu kan ada kelompok visual, kemudian ada auditori, dan satu lagi kinestetik. Itu yang terbanyak itu visual. Nah, jadi dalam 3 kelompok besar itu hanya visual yang banyak siswanya, di mana mereka pada saat pembelajaran itu ada beberapa siswa yang masih bergantung dengan temannya yang lain. Jadi kurang aktif lah bisa dikatakan. Itu kendalanya. Berarti di sini safety sudah kendala lagi dan kita juga kelompok gaya belajar gitu ya. Iya, saya sudah membagi 3 gaya belajar. Kemudian kan ada satu kelompok besar yang kelompok visual. Ya betul. Karena itu yang terbanyak. Betul. Jadi di situ kan anak-anak merasa bergantung dengan temannya. Ya. Jadi dia tidak aktif dalam kelompok tersebut. Ya. Ya, Ibu sudah melakukan persidangan kecil di kelompok ini. Sangat bagus Bu. Ini kemudian rencana ke depan Ibu ini dalam pembelajaran sejarah ini tentunya agar menyesuaikan kenyamanan mereka. Kira-kira apa Bu? Rencana saya agar anak yang kurang aktif tadi Pak itu kan tidak membuat nyaman teman-teman sekelompoknya, karena hanya sebagian yang bekerja, sebagian lagi tidak. Jadi kan tidak terkontrol. Nah, rencana saya akan membagi tetap dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya perkecil. Iya. Saya perkecil lagi, bisa jadi nanti kelompok visual itu kan banyak nih yang milik. Jadi saya bisa membagi 2 atau 3 kelompok kecil. Jadi disesuaikan. Bahkan kalaupun ada auditori yang banyak juga, saya akan membagi lagi. Jadi kesimpulannya saya akan memilah lagi, membagi lagi dalam kelompok kecil. Jadi mudah untuk kita kontrol, dan mereka juga mau tidak mau kan harus ikut aktif, ikut membantu temannya kita di dalam kelompok itu kecil posisinya, jumlahnya kecil. Jadi dapat kita ambil kesimpulan berarti untuk memudahkan kontrol kita terhadap permasalahan terjadi kelas, tapi itu tentu harus diberikan dan alhamdulillah ini akan membuat strategi pendidikan itu lebih aman dan tentunya semua siswa bisa lebih terkontrol dan bisa terpantau sebenarnya. Baik Bu, jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan tersebut? Insya Allah Pak, pertemuan selanjutnya itu dalam minggu depan saya akan segera melakukan pembagian kelompok kecil itu tadi Pak. Akan kita coba pembelajaran itu dalam kelompok kecil, mudah-mudahan berhasil sehingga nantinya siswa juga nyaman.
Baik Bu Filia, saya rasa apa yang telah Ibu lakukan, apa yang telah Ibu upayakan di dalam kelas ini menjadi motivasi bagi kita semua dan bisa menjadi motivasi bagi guru yang lain. Saya yakin program ini sangat bagus dan saya juga melihat sendiri proses pengajaran yang dilakukan dalam kelas ini sudah sesuai dengan modul ajar Ibu, yaitu yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PSI yang sangat bagus. Ini motivasi bagi yang lain. Baik Bu, mungkin saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya dalam suasana pasca observasi yang kita lakukan hari ini, dan saya yakin apa yang telah Ibu Filia lakukan di kelas ini menjadi motivasi bagi kita dan bagi guru-guru yang lain, karena saya juga melihat tadi proses pembelajaran yang Ibu Filia lakukan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan PSI, dan ini menjadi sebuah solusi dalam pembelajaran ke depan. Baik, dalam hal ini saya minta kesediaan dari Bapak Adi selaku pengajar praktik untuk bisa memberikan penguatan dan motivasi sedikit atas proses pasca observasi hari ini. Kepada Bapak Adi dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Faisal selaku TGP dan juga Bu Filia selaku rekan observasi yang telah dilakukan observer oleh Bapak Faisal ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah Bapak Faisal pada hari ini sesuai jadwal kita sudah sampai di P5, yaitu di mana saya selaku pengajar praktik ingin menggali potensi atau pengembangan kompetensi selama pendidikan guru penggerak yang telah Bapak jalani, dan pada hari ini saya telah melihat percakapan pasca observasi tadi yang Bapak lakukan bersama Ibu Filia luar biasa, di mana juga saya sudah membaca lembar catatan pra yang di mana pra Bapak juga menggali tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi yang Ibu Filia persiapkan. Di lembar observasi juga saya melihat Bapak sudah menerapkan beberapa aspek strategi pengembangan terhadap Ibu Filia yang bagus, sangat bagus berdasarkan catatan pengamatan. Di pasca observasi pada hari ini kita sudah menemukan tadi, saya melihat alhamdulillah selama ini Bapak tidak sia-sia mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Saya melihat tadi alur tirta sudah Bapak dapat, alur tirtanya terkait tujuan, menggali potensi, dan pada akhirnya Bapak menemukan tujuan dari inti, yaitu mengembangkan potensi ataupun tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan akhir dari Ibu Filia terhadap proses eksekusi yang akan Ibu Filia lakukan. Luar biasa Bapak Faisal, terus pertahankan apa yang sudah Bapak dapatkan. Saya melihat Bapak sudah sangat luar biasa dalam menggali potensi rekan sejawat. Di sini sudah bagus catatan lembar-lembarnya, dan juga tadi saya menemukan semua hampir rata-rata dalam percakapan pasca observasi Bapak itu sudah menggali potensi yang ada di observer, ataupun sebagai seorang observer Bapak sudah menggali rekan sejawat terhadap pengetahuan setelah Bapak melakukan observasi kelas. Jadi selamat buat Bapak Faisal, sudah berhasil, sudah mantap menurut saya. Terus kembangkan potensi Bapak sebagai pemimpin dan nanti menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang, yaitu sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah yang bisa menggerakkan komunitas belajar Bapak Faisal, dan juga pengembangan terkait dengan sejawat lainnya. Mungkin dari saya selaku penguatan ataupun pasca observasi pada hari ini, saya mengapresiasi Bapak dan
luar biasa berdua Ibu Filia juga. Semoga pasca observasi yang telah Bapak Faisal dan Ibu Filia lakukan pada hari ini menjadi tonggak baru yang akan menentukan proses perjalanan guru penggerak Bapak di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Faisal. Selamat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi. Apa yang Bapak sampaikan hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya dan bagi Ibu Filia tentunya untuk pengembangan kami ke depan. Mudah-mudahan ke depan bisa tercapai sesuai dengan harapan. Baik, cukup sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak Adi, terima kasih Bu Filia atas waktunya. Silakan Bu, terima kasih Bu. Terima kasih.